Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang bakteri. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui ciri-ciri umum dari bakteri dan juga pembagiannya. Oke, kita mulai aja ya. Sel eukariotik adalah sel pada makhluk hidup yang memiliki membran inti sel atau membran nukleus. Sel prokariotik adalah sel pada makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel atau tidak memiliki membran nukleus. Membran inti sel itu ibarat kata seperti tempat pensil. Tempat pensil yang kamu punya, tempatnya itu adalah membrannya, berarti pelindungnya. Kayak isinya seperti pensil, penghapus, tip X, dan lain sebagainya itu adalah kita ibaratkan sebagai kromosom, isi dari si inti sel. Nah, jadi kalau pada eukariotik itu memiliki pelindungnya, sedangkan pada sel yang prokariotik itu tidak punya. Seperti apa sih? Saya jelaskan melalui gambar. Jadi, di sini ada gambar ya yang berwarna ungu, ini adalah gambar dari inti sel. Nah, inti sel ini dia memiliki membrannya. Membrannya ini nih yang warnanya lebih gelap. Jadi isinya itu dilindungi. Sedangkan pada sel prokariotik kamu lihat ini isinya nih yang berwarna merah ya. Yang berwarna merah ini adalah kromosomnya, tapi dia tidak punya pelindung. Ya, tidak punya pelindung. Nah, makanya ini dinamakan dengan nukleoid. Nukleoid itu apa artinya? Nukleoid itu artinya adalah inti sel yang palsu. Jadi tidak punya pelindung. Sedangkan kalau pada sel eukariotik ini punya pelindung kan? Tadi inti selnya maka dinamakan dengan nukleus. Oke, itu perbedaan utamanya. Nah, jumlah selnya untuk sel prokariotik itu adalah uniseluler. Uniseluler itu apa sih? Uniseluler adalah yang bersel satu. Jadi jumlahnya bersel satu. Ini contohnya adalah pada bakteri. Sedangkan pada sel eukariotik itu ada yang uniseluler atau bersel satu dan juga ada yang multiseluler atau bersel banyak. Bersel satu contohnya apaan aja? Yang bersel satu contohnya adalah pada jamur dan juga pada protista. Kalau yang bersel banyak itu contohnya apaan aja? Bisa pada sel jamur. Jadi jamur itu ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Dan juga kalau yang multiseluler lagi contohnya pada sel hewan dan sel tumbuhan. Ini yang saya gambarkan di sini adalah pada sel tumbuhan. Untuk organel selnya, kamu bisa lihat ya. Organel sel itu apa sih? Ini yang di dalamnya. Kalau pada sel eukariotik, ini ada berbagai macam organel sel. Di sini ada vakuola, ada retikulum endoplasma, ada ribosom, mitokondria, kloroplas, peroksisom, badan Golgi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau pada sel eukariotik, untuk selnya itu sangat sederhana, hanya sedikit. Utamanya hanya ada sitoplasma atau cairan sel, ada ribosom, dan ada nukleoid. Itu yang utamanya. Oke, jadi kalau eukariotik tadi organel selnya itu banyak atau kompleks, sedangkan pada sel prokariotik itu organel selnya hanya sedikit atau sederhana. Nah, DNA-nya kalau pada sel eukariotik, DNA-nya ini ada di dalam inti selnya ya, itu dalam kromosomnya. Kalau pada eukariotik itu bentuknya spiral ganda. Oke, kalau pada sel eukariotik itu bentuknya seperti cincin kayak gini. Kalau ini kelihatan. Oke, nah kalau contohnya tadi sudah saya contohkan, kalau sel eukariotik itu bisa pada jamur, bisa pada protista, bisa pada hewan, bisa pada tumbuhan. Sedangkan sel prokariotik contohnya itu ada pada bakteri, yaitu pada Archaebacteria dan juga Eubacteria. Nah, kita akan lanjut ke penjelasan yang selanjutnya. Oke, ini adalah
tabelnya kesimpulan tadi yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Kita akan masuk ke penjelasan tentang bakteri. Bakteri itu terbagi menjadi dua, yaitu Archaebacteria dan juga Eubacteria. Tulisannya Archaebacteria, tapi dibacanya Archaebacteria. Ini tulisannya Eubacteria, tapi dibacanya adalah Eubacteria. Saya akan jelaskan terlebih dahulu ciri-ciri bakteri. Bakteri itu berasal dari bahasa Yunani atau bahasa Latin, yaitu bakterion, yang artinya adalah batang kecil. Karena bakteri yang pertama kali ditemukan itu bentuknya adalah seperti batang. Bakteri merupakan organisme uniseluler yang bisa hidup bebas dan terdapat di mana-mana. Jadi semua bakteri itu tidak ada yang multiseluler. Karena bakteri itu uniseluler, maka hanya bisa dilihat menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Bakteri itu terbagi menjadi dua, yaitu Archaebacteria dan juga Eubacteria. Archaebacteria adalah bakteri yang hidup di tempat yang ekstrim. Ini contohnya, ini adalah bakteri yang hidup di kawah. Sedangkan Eubacteria adalah bakteri yang hidup di tempat biasa. Di tempat biasa itu, ini saya contohkan, misalnya di tempat pembuangan sampah. Tapi di tempat biasa itu bisa juga yang di sekitar kita. Kayak misalnya di meja, di kursi, mungkin di tempat tidur, ya. Mungkin juga ada di baju, di motor, dan lain sebagainya. Intinya bukan yang di tempat yang ekstrim. Karena Archaebacteria itu, di tempat ekstrim itu maksudnya apa? Tempat ekstrim itu adalah dia hidup pada suhu yang tidak wajar, maksudnya suhu yang sangat panas atau bisa juga pada kadar garam yang sangat tinggi atau juga kadar oksigen yang kurang. Oke, ini adalah contoh dari Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria ini memiliki dinding sel. Dinding sel itu adalah yang bagian luar dari si bakteri ini. Eubacteria juga memiliki dinding sel. Dua-duanya memiliki dinding sel, tapi dinding selnya bedanya kalau pada Archaebacteria itu tidak memiliki peptidoglikan. Peptidoglikan itu adalah singkatan dari pepti, itu artinya adalah dari protein. Glikan itu adalah glukosa. Jadi Archaebacteria dinding selnya tidak mengandung protein dan juga glukosa. Sedangkan pada Eubacteria dinding selnya mengandung protein dan juga glukosa. Tadi habitatnya, kalau pada Archaebacteria habitatnya pada tempat yang ekstrim. Tadi suhu yang sangat tinggi, kadar oksigen rendah, dan juga pada kadar garam yang tinggi. Sedangkan Eubacteria tadi sudah dijelaskan bahwa bisa hidup di mana-mana. Pada Archaebacteria dan Eubacteria memiliki yang namanya membran lipid. Membran lipid itu adalah membran lemak. Nah, membran lemaknya kalau pada Archaebacteria, karena dia hidup di tempat yang ekstrim, memiliki berbagai macam lipid. Jadi lemaknya itu bermacam-macam. Sedangkan kalau pada Eubacteria, membran lipidnya, membran itu lapisan lipidnya hanya satu jenis, yaitu fosfolipid. Pada Archaebacteria itu tidak sensitif terhadap antibiotik. Kenapa? Karena dia hidup di tempat ekstrim. Ya, hidupnya bisa ketika dia dipindahkan ke tempat yang tidak ekstrim, maka bakteri tersebut langsung mati. Gitu. Jadi dia harus hidup pada tempat suhu yang sesuai, kadar oksigen yang sesuai, atau kadar garam yang sesuai. Sedangkan pada Eubacteria itu sensitif. Makanya ketika seseorang yang sakit karena disebabkan oleh bakteri, dia bisa disembuhkan melalui antibiotik. Pada Archaebacteria memiliki gen penyandi protein, sedangkan pada Eubacteria itu tidak memiliki gen penyandi protein. Contoh dari Archaebacteria ini bisa kamu lihat ada Methanospirillum hungateii dan Methanobacterium thermoautotropicum. Methanobacterium ini adalah bakteri yang hidup pada kadar oksigen yang sedikit. Terus di sini ada thermoacidophile.
Nah, termoasidofil ini adalah bakteri yang hidup pada suhu yang sangat tinggi. Kalau pada Eubacteria, di sini contohnya ada Gleucapsa, Anabaena, terus ada bakteri gram positif dan gram negatif. Ini adalah bakteri yang kita temukan di manapun. Ya, ini adalah ringkasan dari perbedaan Archaebacteria dan juga Eubacteria yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk hari ini. Untuk lebih lanjutnya tentang penjelasan Archaebacteria dan Eubacteria, ciri-cirinya, jenis-jenisnya, reproduksinya, dan segala macam akan saya jelaskan di video selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.